You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh sharing malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita, kita akan rethinking our ministry ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru saya pikir yang akan saya sampaikan. Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Ini bukan orang yang akan baru mau terlibat ya. Karena itu kita akan berpikir ulang dan melihat beberapa hal juga yang perlu sama-sama kita disegarkan kembali. Saya selalu ingat kalau naik pesawat itu, Bapak Ibu sekalian ya, meskipun Bapak Ibu udah naik pesawat berapa kali, tapi tetap saja nanti kalau naik itu, maka akan ada petunjuk penggunaan sabuk pengaman, petunjuk mengenakan jaket pelampung begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa bilang, oh maaf, saya sudah ribuan kali naik pesawat. Ada hal-hal yang begitu dasar yang karena kita mungkin sudah terlalu terbiasa, kita mungkin tidak menghayatinya, tidak menyadarinya. Jadi kembali lagi malam hari ini kita akan melihat hal-hal yang sangat dasar sebenarnya dalam pelayanan kita, sehingga ini kemudian nanti akan bisa menolong kita melihat bagaimana kembali melayani, khususnya dalam situasi yang saya pikir juga tidak mudah yang sedang terjadi saat ini. Karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tuhan tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya coba siapkan satu presentasi buat kita untuk kita pikirkan bersama malam hari ini. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu Rethinking Our Ministries. Jadi memang pelayanan secara online yang sebenarnya wacananya sudah lama, tetapi memang pandemi ini memaksa kita. Ya, pandemi ini memaksa kita akhirnya untuk segera dan adaptasi ya, tanpa terasa. Saya nggak tahu tanpa terasa atau terasa ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah hampir 1,5 tahun lebih ya kita dalam situasi yang seperti ini. Jadi bagaimana sekolah minggu sekarang bentuknya kayak begini kali ya. Inilah sekolah minggu yang kita hayati sekarang begitu ya. Berhadapan dengan laptop, dengan HP, dengan tab, lalu dengan Alkitab dan seterusnya. Seringkali saya juga berpikir, Tuhan ini sampai berapa lama begitu ya. Dan kita bersyukur sudah banyak tanda perbaikan yang terjadi. Tetapi juga tidak mudah. Karena orang tua saya pikir juga masih hanya akan sangat berhati-hati mengizinkan anaknya untuk datang sekolah minggu. Kalaupun kita buka lagi ya. Sehingga memang tidak mudah, paling tidak masih 1 tahun paling ke depan kita akan terus lihat perkembangan dan bagaimana gereja beradaptasi. Tetapi juga yang menarik bahwa apakah ke depan sekolah minggu akan seperti dulu on-site, offline begitu ya? Ataukah kemudian nanti akan seperti online atau kombinasi? Nah, itu saya pikir kita juga sama-sama harus berpikir lebih jauh tentang hal ini. Saya ingat sebuah doa yang disebut sebagai Serenity Prayer, ya, doa mohon hikmat dari Tuhan. Kalimatnya menarik sekali, dikatakan begini. Tuhan berikan aku keberanian untuk merubah hal-hal yang aku bisa ubah. Berikan aku keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Di awal-awal pandemi ini doa saya begitu ya. Tuhan, apa yang bisa diubah ya?
apa yang tidak bisa diubah, dan hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Nah, saya bersyukur di awal pandemi ketika pelayanan harus kita switch menjadi online, menarik sekali bagaimana Tuhan memimpin dengan memberikan peneguhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada dari kita yang sudah terlalu ahli pelayanan online, pelayanan digital begitu ya dalam situasi pandemi apalagi. Karena itu kita semua seperti pemula yang mencoba, belajar, dan akhirnya juga saya pikir banyak hal yang jadi terobosan yang ternyata bisa kita lakukan. Banyak kreativitas yang muncul. Tetapi kemudian yang saya harus katakan yang paling mendasar, saya pikir adalah pemahaman tentang apa artinya melayani, yang kemudian itulah yang menggerakkan kita. Bahkan dalam situasi waktu kita offline, kita online, ataupun ke depan, saya mengajak kita untuk melihat hal-hal yang menjadi keyakinan kita. Karena bagi saya dalam perenungan pribadi, keyakinan itulah yang membawa kita kepada perjuangan, kreativitas, kerinduan belajar. Jadi bukan sekadar kita menyesuaikan diri dengan situasi online ini dengan semua kreativitas, tetapi kita punya keyakinan dasar yang kokoh, sehingga kemudian inilah yang melahirkan perjuangan, melahirkan kerinduan yang besar, melahirkan kerinduan belajar, terobosan, dan seterusnya. Nah, karena itu saya ingin mengajak malam hari ini kita lihat dan refleksikan dari apa yang Paulus sharingkan, ya. Kita mau lihat lagi sebenarnya apa sih keyakinan Paulus. Kadang-kadang kalau pikir Paulus ini mati-matian begitu ya. Ini bukan cuma istilahnya mati-matian, beberapa kali hampir mati. Ini orang seperti ini bagaimana? Apa kuncinya? Apa sebenarnya kalau kita pakai bahasa kita sekarang ya, apa sih rahasianya Paulus? Dan bagi saya, apa yang menjadi rahasianya bukanlah semata-mata karena Paulus orangnya gampang adaptasi, orangnya kreatif, orangnya luar biasa komunikatif. Tetapi saya melihat ada keyakinan yang mendalam dan itu yang menggerakkan semuanya. Karena itu waktu kita berpikir ulang malam hari ini tentang pelayanan, mungkin bukan bagian saya bicara kreativitasnya. Saya pikir Bapak Ibu Saudara lebih kreatif juga ya. Banyak guru sekolah minggu sangat kreatif di dalam masa pandemi ini. Tetapi saya ingin menegaskan kembali tentang conviction, tentang keyakinan yang perlu kita miliki. Sehingga itulah yang mendasari kita bergerak maju. 1 Tesalonika 2 ayat 1-12 saya bacakan bagi kita. Ayat-ayatnya saya tulis di screen ya Bapak Ibu sekalian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, meski sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu.
karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para lause yang saya kasihi, kalau perhatikan apa yang Paulus sharingkan ini, memang Paulus sih tidak mengalami pandemi ya, tapi pelayanannya tidak kalah capek. Pelayanannya tidak kalah perjuangannya ya. Bahkan tadi saya katakan bahkan Paulus beberapa kali dalam pelayanan kita tahu juga dia mengalami kesulitan yang besar sampai akhirnya juga hambatan bahkan mau dibunuh begitu ya. Dirajam beberapa kali. Dan ini membuat kita menyadari bahwa kalau kita capek karena online, Paulus juga capek walaupun bukan karena online, tetapi memang pelayanan kepada Tuhan selalu ada tantangan. Jadi kadang-kadang saya jujur aja gitu ya, pengennya mengeluh gitu, Tuhan capek nih online-nya, mata ini aduh tatap layar gitu ya. Kadang-kadang wah, tetapi saya juga sadar kalau saya sekarang ini ada di masa Paulus, maka Paulus pun pelayanan juga ada tantangannya. Nah, karena itu, dari orang yang sama-sama punya pergumulan, Paulus di zamannya, kita di zaman sekarang, maka mari kita coba lihat apa sih rahasianya Paulus sehingga dalam situasi yang sulit, kenapa tetap melayani? Saya pikir itu yang kita perlu pelajari ya. Dalam situasi yang sulit, kenapa tetap ada api pelayanan yang menggelora di dalam hatinya? Saya pikir di sini dasarnya adalah Paulus punya keyakinan. Dan keyakinan ini yang menggerakkan dia melayani. Ini bukan cuma main pelayanan-pelayanan gitu ya. Oh, nanti ada anak sekolah minggu, anak sekolah mingguan. Nanti ada lause-lausean. Nanti ada cerita-ceritaan. Nanti ada nyanyi-nyanyian. This is not only something in our program. Ini bukan cuma program, bukan cuma rutinitas. Tetapi ini adalah panggilan Allah. Dan ini yang saya ingin kita lihat dari Paulus dalam kenapa dia tetap bisa berapi-api melayani di tengah-tengah situasi yang juga tidak kalah sulit buat dia waktu itu. Pelayanan Paulus di Tesalonika bisa kita lihat lebih jauh. Nanti Lause bisa cek di Kisah Rasul 17 ya, ayat 1-9. Dan sekali lagi ini tidak mudah. Kalau kita lihat tantangannya yang terjadi di sana, bahwa akhirnya ada orang-orang yang menentang sampai akhirnya Paulus harus pindah ke kota selanjutnya. Dan kita tahu kota berikutnya namanya Berea. Dan di dalam bagian itu dikatakan bahwa orang-orang di Berea lebih baik hatinya daripada sebelumnya di Tesalonika. Nah, tapi apa yang menarik kalau kita perhatikan, saya mengutip beberapa ayat saja. Perhatikan Kisah Rasul 17 ayat 1. Paulus dan Silas, jadi Paulus bersama tim. Paulus bukan lause tunggal ya. Dia punya tim pelayanan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Kalau kita ingat di dalam petanya ada Tesalonika di situ. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Jadi Paulus dari Filipi di Kisah Rasul 16, lalu kemudian setelah selesai dari Filipi, di Filipi juga masuk penjara begitu ya. Keluar penjara bukannya pulang istirahat, lanjut lagi pelayanan. Dia masuk penjara di Filipi karena pemberitaan Injil. Masuk ke Tesalonika, beritain Injil lagi.
Ini bagi saya, ini orang apa nggak belajar dari pengalaman begitu ya? Kenapa dia terus memberitakan Injil? Pindah kota, bukannya jalan-jalan, bukannya lagi weekend, bukannya lagi staycation, tapi terus masuk dalam pelayanan. Berapa lama Paulus di Tesalonika? Kalau lihat teksnya, ayat 2, dikatakan seperti biasa Paulus masuk ke dalam rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi kalau lihat menurut catatan ini, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian-bagian kitab suci ini yang disampaikan, berarti Paulus ada selama kurang lebih 3 minggu di kota Tesalonika. Nah, sebenarnya ini luar biasa ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, punya kesempatan pelayanan hanya 3 minggu. Dan apa yang terjadi dengan 3 minggu ini? Nah, kita lihat sebentar catatan dari 1 Tesalonika. Karena di dalam surat-surat Paulus, di bagian awal surat, Paulus biasanya memuji Allah, bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan bagi jemaat. Nah, Bapak Ibu perhatikan sebentar. Di 1 Tesalonika, nanti kita lihat ayat 2 dan 3. Dan juga ayat 6 sampai 8. Mari lihat sebentar ayat 2 dan 3. Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Lause yang dikasihi Tuhan, perhatikan 3 kata kunci yang menarik dalam apa yang Paulus syukuri tentang jemaat Tesalonika. 3 hal itu ada di ayat 3 ya. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Lause yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau nilai, wih anak sekolah minggu saya ini hebat loh. Apa sih yang kita lihat? Sebenarnya ukuran secara Kristiani, ini ukurannya ya. Walaupun memang sulit diukur secara kuantitas. Orang yang dewasa, orang yang bertumbuh, itu dia bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Makanya di setiap surat, Paulus biasanya memuji Allah untuk iman, untuk kasih, untuk pengharapan yang dimiliki oleh jemaat. Kita senang pasti ya, lihat anak sekolah minggu kita makin beriman sama Tuhan Yesus. Lause, saya sekarang doa sama Tuhan Yesus loh sebelum belajar. Kita senang pasti kalau lihat anak sekolah minggu kita atau dengar cerita mereka. Sekarang kan agak sulit lihat langsung ya. Dengar cerita mereka atau cerita papa mamanya. Dia sekarang sudah mulai bagi loh sama kokonya, sama cicinya. Dulu mana mau, egois banget. Sekarang sudah mulai bisa mengasihi. Wah, ada perubahan. Kita senang kalau dengar orang punya pengharapan. Saya nggak mau hanya mengeluh. Misalnya, saya mau punya pengharapan dalam Tuhan dan kemudian kita lihat mereka maju. Jadi sebenarnya kalau bicara ukuran, kalau gereja mau lihat, jemaatku ini dewasa atau tidak, lihat aja. Dia makin bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini kan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ternyata salah satu jemaat yang Paulus puji dengan luar biasa itu jemaat Tesalonika. Bahkan, perhatikan ayat selanjutnya. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu perhatikan sebentar kalimat Paulus.
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Jadi udah dikasih tahu ya. Penindasan yang berat. Karena kalau baca Kisah Rasul 17, itu yang saya katakan tadi, ada tantangan yang dialami. Tapi mereka tetap menerima firman itu. Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kamu telah menjadi teladan. Jarang-jarang nih Paulus memuji jemaat yang seperti ini. Di jemaat Korintus malah Paulus dengan tegas bahkan mencela mereka, mengoreksi mereka. Makanya saya melihat jemaat Tesalonika ini jemaat teladan Bapak Ibu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Ayat 7 menjadi teladan di Makedonia dan Akhaya. Tapi ayat 8 menjelaskan lebih jauh lagi. Bahwa karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat. Wow, ini jemaat luar biasa ya. Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu, di mana itu Makedonia? Di mana itu Akhaya? Lihat peta sebentar. Kota Tesalonika itu ada di provinsi Makedonia. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi Tesalonika ada di Makedonia, Masedonia itu yang di atas. Sementara Akhaya itu provinsi lain. Jadi hebat sekali ini jemaat ya. Jemaat yang bukan hanya di kotanya, tapi bahkan teladan di provinsinya, bahkan sampai ke provinsi lain, bahkan di semua tempat. Wih, hebat sekali. Kira-kira kalau Paulus memuji jemaat GKPJ mungkin gitu ya. Kalau dia bilang, bahwa anggaplah jemaat di Kuala Tungkal bukan hanya jadi teladan di Kuala Tungkal, tapi di seluruh provinsi Jambi, bahkan sampai ke Medan misalnya, sampai ke provinsi Sumatera Utara, bahkan se-Indonesia. Wih, ini jemaat hebat banget. Bapak Ibu, ini mimpilah kita punya jemaat kayak begini ya. Kita senang banget kalau anak sekolah minggu kita tuh bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dan akhirnya jadi teladan. Bahkan jadi teladan di banyak tempat. Coba kita relasikan. Berapa lama Paulus di Tesalonika? 3 minggu. Ini kadang-kadang mikir gitu. Coba lause-lause ngajar sekolah minggu selama 3 minggu berturut-turut. Lalu anak yang dihasilkan ternyata beberapa tahun kemudian luar biasa. Dia jadi berkat bahkan di semua tempat tersiar kabar tentang imannya. Ini jemaat ideal. Ya, di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 ini jemaat ideal. Ini anak sekolah minggu ideal ya, yang luar biasa. Mungkin kita pikir gitu, siapa yang menghasilkan ini? Kalau dipikir secara manusia, Paulus cuma ngajar 3 minggu. Tetapi dari mana kita pelajari? Apa yang terjadi? Bagi saya menarik sekali di ayat yang kelima sebenarnya 1 Tesalonika 1. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Di ayat yang ke-6, Paulus menyebut juga tentang Roh Kudus. Siapa yang mengerjakan? Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa simpulkan, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang logikanya 3 minggu loh ya. 3 minggu itu waktu yang singkat. Tapi menghasilkan jemaat seperti ini. Ini bukan hanya pekerjaan Paulus, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
Lause-lause ini pasti sudah mengajar lebih dari 3 minggu ya. Mungkin udah 3 tahun saya, Pak. Kalau ada yang saya udah 13 tahun. Mungkin saya sudah hampir 20 tahun begitu ya. Tapi mari kita sadari, dampak yang sanggup dilakukan bukan karena kita, tapi semata-mata adalah karya Roh Kudus yang memakai kita. Karena itu jangan lupa, karya ini karya Roh Kudus, ini pelayanan, ini bukan cuman saya senang cerita sama anak-anak. Ini bukan cuma sedang storytelling di sekolahan gitu ya. No. Lause-lause kamu semua, kita semua sedang melayani Allah. Maka bergantung kepada Allah. Berlutut di hadapan Tuhan, berdoa minta Roh Kudus bekerja setiap kali sekolah minggu, tiap minggu dilakukan. Kita tidak hanya bicara kreativitas, tapi kita bicara kuasa Allah yang sanggup mengubah hidup anak-anak sekolah minggu kita. Kadang-kadang tanpa sadar, karena kita sudah cukup lama mengajar, sudah biasa mengajar, kita jadi lupa bahwa kita butuh Tuhan lebih daripada sekadar pengalaman kita. Betul, Tuhan pakai pengalaman ya. Tapi masihkah kita benar-benar bertelut berdoa kepada Tuhan? Kadang-kadang kita sudah ingat ceritanya ya. Udah cerita Yesus lahir berapa kali, udah cerita Lazarus berapa kali. Kadang-kadang aduh gak usah pakai doa lah Pak, udah tahu gitu ya. Tapi ini bukan sekadar ingatan, tetapi berdoalah supaya Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui semua yang kita siapkan. Ini pekerjaan Roh Kudus melalui diri Paulus dan timnya. Oke, jadi kenapa 3 minggu bisa jadi berkesan, bahkan menghasilkan luar biasa? Karena ada pekerjaan Roh Kudus ya. Saya pikir lause-lause yang sudah lama mengajar, lalu lihat anak sekolah minggunya sekarang sudah jadi, tanda kutip katanya jadi orang, sudah mulai jadi berkat, tetap setia hidup dalam Tuhan. Kita hanya bisa berkata, Tuhan terpujilah Engkau yang berkarya di dalam hidupnya. Mari disegarkan lagi, bahwa ini bukan pekerjaan kita semata-mata, tapi semata-mata pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui kita. Nah, tapi sekarang saya mau masuk yang keduanya ya. Betul, Roh Kudus bekerja, tapi jangan lupa, Roh Kudus itu bekerja melalui kita. Karena itu peran kita juga penting ya. Saya nggak bilang kita kalau gitu nggak ada perannya, nggak juga. Tidak ada jemaat ideal tadi tanpa Paulus dan timnya. Betul, pasti Roh Kudus bekerja, tapi Roh Kudus bekerja melalui Paulus dan timnya. Karena itu menarik sekali kalau Bapak Ibu tadi melihat 1 Tesalonika 2, di dalam 1 Tesalonika 2, Paulus lebih banyak cerita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam dirinya dan bagaimana dirinya sebagai pelayan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat minimal ya, kalau saya coba lihat secara cepat saja, minimal ada 3 hal yang harusnya dimiliki oleh pelayan Tuhan. 3 hal yang Paulus sharingkan. Jadi mari kita sambil evaluasi ya. Saya sudah sekian lama jadi lause, masih punya nggak ya 3 hal ini ya? Karena kalau tidak, kita gampang mundur begitu ya. Karena udah tantangan itu makin banyak. Nah, 3 hal ini apa yang Paulus sharingkan, yang dia miliki di dalam 1 Tesalonika 2? Yang pertama, saya melihat dia punya yang namanya visi. Ya, kita mah sudah sering ya. Pembinaan diingatin apa visi kita. Itu Paulus sharingkan. Yang kedua, motivasi. Ayat 3-6. Dan yang ketiga adalah tentang strategi. Ya, kita coba lihat satu-satu. Dan saya memberi judul, ini adalah pelayan yang punya visi, punya motivasi, punya strategi. Ini adalah pelayan yang ideal.
Ya. Nah, kita coba lihat sama-sama secara cepat saja karena saya pasti yakin kita mungkin juga sudah pernah belajar dari bagian ini. Jadi yang pertama, apa yang membuat Paulus bisa bertahan? Saya pikir karena ada visi, ya. Ada visi di ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang kita baca tadi, perhatikan kalimatnya yang saya beri warna berbeda saja, ya. Kamu sendiri pun tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Saya coba renungkan gini ya. Paulus itu 3 minggu aja loh. Hanya 3 minggu ada di Tesalonika. Tapi kenapa dia bisa berkata tidak sia-sia kedatangannya? Kalau lihat hasil, lihat jumlah sebenarnya, mungkin kita kalau lihat gitu ya, baca cerita Kisah Rasul 17, itu jumlahnya nggak seberapa. Jadi bayangkan, pelayanan di tengah tekanan, ayat 2 bicara tekanannya ya. Telah dihina, telah dianiaya di Filipi, di kota sebelumnya. Jadi penderitaan, penganiayaan tetap dialami. Tetapi Paulus bisa bilang tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat apa ukurannya tidak sia-sia. Kadang-kadang kalau kita bikin program di gereja, apa ukurannya? Ini berhasil. Banyak yang datang, Lause. Wah, anak sekolahnya datang, dari yang nggak pernah datang, datang. Wah, kita bilang itu berhasil. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa keberhasilan yang utama dalam pelayanan sebenarnya bukan hanya dari hasil yang dilihat secara kuantitas. Tuhan bisa berikan itu. Tapi memang jujur, kita harus melihat bahwa yang namanya hasil sulit kita kontrol. Kadang-kadang kita nggak sanggup kontrol. Ada kesempatan kita sudah siapkan pelayanannya baik-baik, yang datang sedikit. Ada pelayanan yang rasanya kita persiapannya biasa aja, yang datang banyak. Jadi akhirnya saya pikir gini, kalau ukuran keberhasilannya jumlah yang datang saja, saya pikir bukan hanya itu. Paulus bisa mengevaluasi dirinya tidak sia-sia, bukan dari hasil, karena hasilnya nggak banyak. Tapi dia mengevaluasi dari apakah dia tetap berpegang pada visinya Allah. Bapak Ibu ingat, di Filipi, Paulus sampai masuk penjara. Keluar penjara, dia kemudian ke Tesalonika. Jadi kalau lihat, dalam kacamata evaluasi, berhasil nggak Paulus di Filipi? Nggak juga. Ngapain? Apa yang berhasil? Masuk penjara. Ada jemaat yang terbentuk? Ada sih, tapi kan masih kecil ya. Di situ ada Lydia. Lalu nanti Bapak Ibu bisa lihat, di situ ada kepala penjara, lalu ada perempuan yang kerasukan, yang diusir roh jahatnya oleh Paulus. Jadi paling tidak jemaat Filipi awalnya paling 3 keluarga. Kepala penjara, Lydia, lalu hamba perempuan itu. Lalu Paulus di situ di penjara, keluar penjara, pergi ke Tesalonika. Di Tesalonika cuma 3 minggu. Tidak sia-sia. Nanti dia pindah lagi ke Berea. Di Berea dikejar lagi, pindah lagi. Jadi saya akhirnya lihat gini. Kalau kita bicara hasil, Paulus itu nggak banyak hasilnya. Tapi benih yang ditabur itu, Tuhan yang beri pertumbuhan. Kalau begitu, apa yang membuat Paulus bertahan? Kalau Lause bertahan melayani hanya karena lihat hasil, ya bisa begitu ya, datang dan pergi. Kalau lagi banyak yang datang, wah puji Tuhan, saya semangat. Apakah semangat kita tergantung hasil? Ya kita mesti jujur bilang ya, iya sih kadang-kadang kita tergantung hasil ya. Kalau lihat dikit kan kita nggak suka juga ya. Tetapi kalau Paulus semangatnya tergantung hasil, saya pikir pasti Paulus sudah mundur. Masuk penjara soalnya. Kalau gitu semangat Paulus dari mana? Dari Allah. Itu namanya visi. Kenapa bisa bilang tidak sia-sia? Dan ini kemudian keluar dari satu tempat, pergi lagi ke tempat lain, tetap pelayanan. Pergi lagi ke tempat lain, tetap pelayanan. Dan dia katakan itu tidak sia-sia. Karena Paulus tidak
bersemangat hanya karena hasil. Paulus bersemangat karena dia tahu panggilan Tuhan bagi dia. Terima kasih tadi Contoh Rio sudah pilih lagu Pekerja Kristus ya. Saya hayati tadi Contoh Rio bilang, kita ingat pertama-tama Tuhan panggil kita menjadi pekerjanya. Semangat kita seharusnya tetap membara ketika tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita semangat, daya tahan, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Karena itu, periksa lagi relasi kita dengan Tuhan. Karena visi itu diterima oleh orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau Lause lihat pelayanan ke belakang, apa evaluasinya? Lause ini orang yang, aduh, sia-sia saya pelayanan, gak ada hasil lah. Atau, wah, saya belum bisa lihat hasil, tapi saya lihat Tuhan yang panggil saya. Dan karena itu saya percaya ini tidak sia-sia. Pelayanan sekolah minggu agak sedikit beda sama remaja. Remaja itu kadang gampang kita lihat ya, berubahnya gitu. Sekolah minggu itu kan kayak menabur, lalu kemudian nanti yang menuai sekolah minggu dan remaja dan pemuda ya. Nanti yang dapat nama Lause di pemuda dan remaja gitu. Ih, hebat loh remajanya. Padahal mungkin kalau lihat itu sekolah minggu yang nabur ya. Yang kadang-kadang kita nggak lihat hasil tuh, benar-benar cuma menabur saja. Kita butuh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita hanya melihat orang yang dipanggil oleh hasil, pasti banyak yang mundur. Tapi kalau kita lihat Tuhan yang memanggil kita, maka kita katakan tidak sia-sia. Seorang bernama Adoniram Judson, seorang misionaris yang datang ke Burma, Myanmar. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, saya nggak ingat persis sebenarnya ya, tapi 6 tahun dia pelayanan di Burma. Dia sampai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Burma, bahasa Myanmar. 6 tahun dia pelayanan, tidak ada satupun orang yang bertobat. Itu kalau dievaluasi majelis disuruh pulang gitu ya. Sudahlah, tutuplah pelayanan di sana ya, nggak ada orang gitu ya. 6 tahun kamu di sana ngapain? Tapi ketika sesudah itu ya, saya lupa persis apa yang terjadi, apa dia meninggal atau dia keluar dari Burma, ternyata benih itu bertumbuh. Mulai ada yang bertobat, bahkan setelah dia tidak di situ. Kita butuh kesegaran bukan karena kondisi, tapi karena melihat visi dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ingat, Paulus itu di penjara. Tapi di penjara, dia tulis surat Filipi. Surat cuma 4 pasal. Tapi kata utama yang muncul berulang-ulang. Sampai kurang lebih 16 kali muncul kata sukacita. Bersukacitalah. Padahal lagi ada di penjara. Nggak logis, di penjara kok kata kuncinya sukacita. Tapi itulah orang yang melayani bukan karena kondisi, tetapi karena visi. Dia akan terus bertahan. Yang kedua, motivasi. Yang membuat Paulus juga terus bertahan, karena dia tahu bahwa dia melayani Allah. Ini motivasi utama, bukan melayani manusia. Perhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi. Berkali-kali Paulus mengingatkan dirinya dan juga jemaat. Nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Wah, jaga motivasi itu juga satu perjuangan ya. Kita itu gampang sekali
menyukakan manusia, bahkan lagi-lagi menyukakan diri kita. Kita pingin disebut lause yang terbaik, kita pingin kita dipuji, kita pingin dapat pujian, tapi Tuhan mau mengingatkan kita, motivasi harus dimurnikan terus, ya. Di ayat selanjutnya, karena sampai ayat 6, Paulus berkata, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Beberapa penafsir Alkitab mengkaitkan maksud loba, karena mungkin ada jemaat yang mencurigai Paulus pelayanan supaya dapat uang. Jadi maksud loba di sini ada kaitannya dengan mendapat keuntungan materi dari orang yang dilayani. Dan Paulus bilang, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah cari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun dia katakan sebagai rasul, dia bisa seperti itu. Murnikan motivasi kita. Karena itulah yang membuat kita bertahan. Kadang-kadang tidak mudah, ya. Sudah pelayanan, susah-susah dipuji, enggak, disalah-salahin lagi, ya. Orang tua bukannya terima kasih anaknya dilayani, malah bilang, ini kenapa sih anak saya gini lausenya nggak beres ini ngajarnya. Kadang-kadang nggak gampang, ya. Akhirnya kita maunya pelayanan untuk siapa? Kalau kita ingat ini untuk Tuhan, maka kita akan berjuang di dalam anugerahnya. Terakhir, strategi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan online membuat kita kreatif, bikin banyak strategi. Online, bikin studio, bikin rekaman, bikin ini dan itu, ya. Tapi strategi yang utama yang muncul dari Paulus adalah gambaran kehidupan. Bapak Ibu perhatikan dua gambaran yang muncul. Paulus berkata seperti seorang ibu. Itu strategi yang kelihatan dia lakukan. Kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu, mengasuh dan merawati anak. Paulus itu laki-laki, nggak pernah jadi perempuan. Paulus itu nggak pernah jadi mama, nggak pernah jadi ibu dalam hidup sebagai laki-laki. Ya, dia laki-laki. Tetapi gambaran ibu menjadi gambaran yang begitu kuat. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Galatia, bahkan Paulus berkata, aku itu seperti sakit bersalin. Jadi dia lihat waktu dia melayani jemaat itu kayak dia sakit bersalin. Padahal Paulus kan nggak pernah melahirkan, Bapak Ibu, ya. Tapi kelihatan bahwa perjuangannya buat jemaat sama seperti perjuangan orang perempuan melahirkan. Di sini dia katakan di ayat 8. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah, tetapi juga rela membagi hidup kami dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Wah, ini luar biasa, ya. Mengasuh dan merawati. Apa strategi kita buat anak sekolah minggu kita, ya? Masih kadang-kadang strateginya kalau kita bicara kreativitas, bagi saya yang penting bukan hanya kreativitasnya, tapi di balik itu, apakah benar-benar kasih yang tulus seperti ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Ini Paulus sama jemaat loh relasinya. Di ayat selanjutnya, dia bicara seperti bapa. Kalau tadi ibu mengasuh dan merawat, sisi yang lembut, ya. Di sini ayat 11, seperti bapak terhadap anak-anaknya. Kita tahu dalam penyelidikan ada yang bilang Paulus menikah atau tidak menikah. Tapi nampaknya ya Paulus kalaupun menikah nggak pernah disebut dia punya anak, ya. Tapi bagaimana kepada jemaat, dia seperti bapak terhadap anaknya. Menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapak Ibu, pelayanan online ini kadang-kadang kita cuma senang bikin rekaman, tapi kita lupa perhatiin anak seorang demi seorang. Nah, itu penting. Kadang-kadang bilang, aduh tapi susah Pak, karena kita kan online. Apakah Bapak Ibu kontak anaknya seorang demi seorang? Nah, ini jadi perjuangan sebenarnya guru sekolah minggu juga, ya. Jangan merasa selesai hanya karena sudah ngajar. Rekaman kita bagus, anak-anak senang nyanyi-nyanyi di depan laptopnya. Tetapi apakah dia merasa kita memperhatikan dia
seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat, katanya, supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah. Apa sebenarnya yang bisa kita perhatikan dari ayat ini? Bagi saya menarik sekali. Gambaran strategi seperti ayah, seperti ibu, menjadi sebuah perjuangan mengasihi jemaat. Bayangkan kalau bapak ibunya nggak semangat kasih anaknya makan ya. Biasa kan, jadi bapak ibu kalau bapaknya mulai berhenti bersemangat, mamanya ya sudah makan-makanlah, mati-matilah kamu ya. Saya pikir nggak begitu. Ayah, ibu, kalau punya anak masih kecil, kadang-kadang gitu ya. Ada mama-mama rela loh jadi helikopter. Ada bapak ibu pernah begitu lihat? Mama-mama rela jadi helikopter. Anaknya nggak mau makan, lalu kemudian dia bilang, "Nak, ini mama helikopter. Ini lihat ya." Ngeng, mamanya puter-puter. "Ayo, buka mulut, buka mulut." Akhirnya makan. Kenapa ibu rela seperti itu? Berjuang. Cari kreativitas. Bagaimana supaya anak ini mengerti firman. Bagaimana mereka bertumbuh. Perjuangan yang lahir dari kasih seorang ibu. Perjuangan yang lahir dari kerinduan seorang bapak menasehati, menguatkan anak-anak. Itu akan menjadi sebuah perjuangan yang justru lebih bermakna daripada hanya sekadar bicara perjuangan tanpa motivasi dan strategi yang benar-benar dirindukan. Jadi ini semacam apa ya? Ya, kita pikirin lagi lah pelayanan kita ya. Ini buat saya juga yang mempersiapkan. Saya pikir hari ini kesimpulannya kita lihat dua hal ya. Jangan mimpi ada jemaat yang ideal, karena jemaatnya ideal banget di pasal 1 ya. Tapi jemaat yang ideal ini karena ada pelayan yang ideal. Pelayan yang dipakai Tuhan luar biasa. 3 hal yang kita rindu dari jemaat yang ideal. Iman kepada Allah, kasih kepada sesama, dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ingat, ini pekerjaan Roh Kudus. Dan juga pekerjaan Paulus dan timnya. Tetapi apa yang perlu disiapkan? Mari sebagai pelayan yang ideal. Bangun terus visi yang dari Allah. Terus jaga motivasi yang murni. Dan mari bangun strategi yang terus mengasihi yang kita layani sebagai seorang ibu dan bapak. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengaplikasikan firman ini dalam pelayanan kita ke depan. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Alex. Kita bersyukur, saudara-saudara sekalian, malam ini kita seperti dikalibrasi ya, diarahkan kembali fokus pelayanan kita, di mana kita boleh kembali fokus memikirkan akan pelayanan-pelayanan kita sebagai guru-guru sekolah minggu, visi, motivasi, dan strategi kita. Baik, mari saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jika lause ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung bertanya dengan cara menghidupkan mic dan menyebutkan nama dan pertanyaan, atau kalau mau bertanya lewat kolom chat juga dipersilahkan. Nanti saya sebagai moderator akan membacakannya. Silakan lause kalau ada yang mau bertanya langsung terlebih dahulu. Apakah ada? Ya, kalau nggak, memang biasanya moderator harus memancing ya. Saya akan mulai dulu, selesai ya. Saya akan mulai pertanyaan dulu ya. Saya akan bertanya kepada Pendeta Alex. Ya, nih Pak Alex ya, di masa pandemi ini, kita seringkali sebagai pelayan Tuhan ya, kita seringkali tuh, ya kita tahu akan visi, motivasi, dan strategi gitu ya. Tapi seringkali kita stuck karena terlalu overwhelmed ya, terlalu tenggelam dengan begitu banyaknya perubahan yang harus diikuti ya. Misalnya, lause sekarang harus biasa mengajar di depan layar, lalu harus bisa membuat PowerPoint yang menarik, materi pengajaran yang menarik, agar anak-anak itu bisa fokus ikuti gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin di antara para pelayan ini mulai merasa tidak sanggup dan mulai kehilangan semangat nih. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Alex, cara untuk kita bisa deal dengan hal ini nih? Ya, terima kasih. Contoh ini satu pergumulan yang real ya.
Nah, saya tidak punya solusi yang pasti karena saya tidak tahu kondisi di setiap pelayanan ya. Mungkin ada lause yang hanya sendiri di situ, ada lause yang mungkin untuk di posnya juga harus berjuang sendiri. Cuma kalau kita punya tim akan baik sekali. Ya, mungkin timnya juga yang saya pikir coba kita bangun lah ya. Saya berharap semakin banyak orang muda juga dilibatin ngajar sekolah minggu. Kadang-kadang kan memang ya lause-lause ini sudah pengalaman, tapi kan kita makin tua ya. Kecuali ada lause yang makin muda di sini ya, itu paling karena skincare-nya ya. Tapi kita kan makin tua. Kalau kita makin tua, sementara makin jauh dari dunia anak, kita perlu punya kerinduan juga belajar. Tapi juga kemampuan belajar kita kadang-kadang nggak sebanding sama percepatan perubahan. Nah, di situ kita butuh yang lebih muda. Nah, mungkin juga saya nggak tahu bagaimana kalau gereja bisa menyediakan, kalaupun anaknya tidak ngajar sekolah minggu misalnya, tapi dia bisa tolong bikinin PowerPoint misalnya. Nah, itu saya nggak tahu bagaimana kita bangun tim pelayanan. Jadi ada anak-anak yang mungkin senang desain, kita kasih lah ya desain yang kita mau untuk mereka. Jadi jangan semua kita yang kerjain gitu. Tapi kalaupun harus kita yang kerjakan, maka miliki kemampuan minimal lah, paling tidak bikin PowerPoint gitu. Bapak Ibu perhatikan PowerPoint saya, minimalis kan ya. Nggak banyak warna. Saya warnain hurufnya gitu ya. Saya juga terbatas. Saya nggak terlalu... Kalau saya kasih contoh lah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya PowerPoint gitu ya. Saya lebih banyak tuh pakai PowerPoint model ini. Sorry bentar ya. Sebenarnya ada beberapa PowerPoint di bawahnya. Nih kayak kombinasi begini aja. Gambar, tulisan. Gitu aja. Gambar, tulisan. Cukup mungkin ya. Saya tahu pasti ya mungkin tidak terlalu menarik buat anak muda. Tapi juga sebenarnya kan poinnya bukan cuma menariknya. Apa sih poin yang mau disampaikan? Jadi dengan sederhana pun bisa. Saya selalu yakin ya, Tuhan tidak minta apa yang kita nggak punya. Berarti apa yang kita punya ya kita kembangkan. Kadang-kadang kita memang mesti memacu diri ya. Saya ini dalam masa-masa ini belajar Canva gitu ya. Ini lause-lause yang masih agak muda ya, belajar Canva, belajar edit ya. Paling nggak, jadi nggak selalu minta tolong juga. Tapi kalau memang sudah cukup senior, kadang-kadang sulit, mari gandeng yang lebih muda gitu ya. Gimana kita bikin timnya lah. Kira-kira begitu lause. Iya, terima kasih ya Pak Alex. Kalau saya boleh simpulkan, penting teamwork ya. Kita boleh bekerja sama, kita boleh merangkul yang muda, dan juga kembangkan yang kita punya ya. Kalau saya boleh sharing, saya juga bersyukur dalam pelayanan saya di sekolah minggu remaja. Saya punya rekan-rekan lause yang luar biasa nih. Mereka lause-lause saya mau belajar, meskipun dari nggak bisa buat PowerPoint, sekarang luar biasa kemampuannya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk perkembangan lause-lause sekalian. Ya, berharap lause-lause lain juga boleh terus semangat ya. Baik, sekalian, lause-lause sekalian, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan, saya persilakan. Ataupun lewat kolom chat juga dipersilakan ya. Silakan lause-lause, jangan malu-malu ya. Kita buat suasana santai, kita boleh sharing tentang pelayanan kita ya. Silakan kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya tentang pelayanannya, silakan juga ya. Mari lause-lause. Ya, silakan Pak Joseph ya, dari GKI Jambi ya, silakan. Saya dari GKI Jambi, lause dari GKI Jambi, dan bisa dibilang baru juga karena baru beberapa bulan lalu di Jambi, jadi pindahan dari Bandung. Nah, karena masih bisa dikatakan masih muda, masih umur rentang masih 20-an, dan mendapatkan pelayanan atau diposisikan di pelayanan seperti melayani anak-anak sekolah minggu dalam hal ini, agaknya saya secara pribadi menjadi pergumulan secara pribadi ya untuk pelayanan anak-anak di umur segini. Nah, mungkin barangkali tadi agak sedikit tercerahkan dengan pemaparan, dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh Pak Alex tentang
bagaimana seharusnya melayani anak ya. Ada 3 hal tadi poin yang saya tangkap dan saya ingat betul, tentang visi, tentang motivasi dan strategi itu. Nah, barangkali ini terkait dengan mungkin visi, ini terkait dengan pribadi saya. Barangkali ini tentang strategi. Tadi Pak Alex sempat nyinggung tentang strategi menjadi figur seorang ayah dan ibu. Saya sedikit agak dibikin gelisah, gimana ya menjadi seorang bapak dan ibu di umur segini yang tidak ada gambaran sama sekali buat saya secara pribadi ya. Barangkali dari Pak Alex sendiri ada kiat-kiatnya atau barangkali ada tips-tipsnya yang mungkin kepada saya secara pribadi dalam rekan-rekan yang masih muda-muda ini yang pelayanan sekolah minggu, untuk bisa dipakai, diaplikasikan dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Pak Alex, mohon pencerahannya. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini sebenarnya kalau lihat ya, itu yang saya bilang tadi loh, Paulus itu nggak pernah jadi ibu juga. Jadi sebenarnya tidak ada, saya melihat, jadi tidak selamanya kita perlu pengalaman dulu baru kemudian mempraktekkan. Seringkali juga Tuhan bahkan meminta kita mempraktekkan sesuatu yang bahkan kita tidak punya pengalamannya, tapi kita mungkin lihat. Paling tidak kan semua kita punya bapak dan ibu ya. Walaupun tidak sempurna, semua kita pasti punya ayah dan ibu. Kalaupun ayah ibu kita nggak sempurna, pasti kita pernah lihat lah ada ayah ibu orang lain yang sedikit lebih sempurna atau lebih baik. Tapi poin saya adalah sebenarnya begini. Saya juga menghayati beberapa kasus itu Tuhan berikan dalam tim. Jadi kalau Bapak Ibu ada tim, ya maka, nah ini jujur aja saya secara pribadi ya melihat beberapa lause sekolah minggu itu susah cari cowok. Jadi sebenarnya kalau dapat yang cowok tuh kita syukur banget gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak dari kecil itu cuma lihat perempuan semua. Guru sekolah minggu tuh perempuan gitu. Kayaknya stigmanya guru sekolah minggu tuh perempuan. Masa laki-laki goyang-goyang, nyanyi-nyanyi begitu gitu, kayaknya nggak lazim begitu ya. Nah, tapi ini yang saya juga perhatikan. Nah, saya punya adik bimbing dulu. Dia memilih pelayanan sekolah minggu. Dan awalnya, aduh anaknya tuh kaku gitu ya. Nggak bisa lah goyang-goyang, nyanyi kingkong. Dia kingkongnya kali ya. Nggak bisa jadi. Tapi poinnya adalah dia memilih apa yang dia bisa. Jadi ternyata dia jadi gitaris. Dia main gitar. Nanti guru ceweknya yang ngajar gitu. Lalu kemudian nanti bagi tugas gitu ya. Misalnya untuk yang laki-laki, maka lause yang laki-laki ini akan misalnya lebih deketin yang laki-laki, lebih tanya-tanya gitu. Jadi poin saya sebenarnya adalah perhatian, memberikan nasihat. Nah, saya pikir itu perlu sebenarnya di setiap sekolah minggu ada 2 figur itu. Ayah dan ibu. Atau laki-laki dan perempuan lah ya. Kalaupun cuma ada 1, kadang-kadang dia dua-duanya harus lakukan. Tapi kalau ada 2, ya nggak apa-apa. Yang laki mungkin lakukan bagian laki, yang perempuan yang bagian perempuan. Jadi hal-hal itu saya pikir dalam pergumulan nanti coba di iniin aja Pak Lause ya, jalani aja gitu ya, jalani. Dan di situ nanti kita akan bisa melihat sebenarnya ya. Ini jadi persiapan pernikahan juga kan. Secara nggak sadar ya. Tapi itu ya caranya Tuhan menyiapkan. Lause-lause yang laki-laki coba cari peran yang memang cukup laki-laki lah. Karena jangan juga akhirnya terlalu di... Ya itulah stigma sekolah minggu tuh kecewek-cewekan. Karena nyanyinya pakai gerakan semua. Sehingga nggak banyak loh anak muda laki-laki mau jadi guru sekolah minggu. Nah ini yang saya pikir kalau Lause Yosef sudah jadi guru sekolah minggu, nah coba cari peran yang pas gitu ya dalam tim guru sekolah minggunya. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih ya, Pak Alex. Sama-sama. Ya, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya. Mari, Lause, apakah ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Silakan. Ya, silakan Lause, sebutkan nama kalau ada, silakan.
silakan. Selamat malam Pak Alex, saya Ingrid dari GKI Jambi, GKI. Jadi saya baru bergabung juga di GKI Jambi berapa bulan. Kebetulan saya diberikan untuk ngajar kelas kecil. Sebenarnya kalau kelas kecil ini kesulitannya agak ini, karena anak-anaknya kan masih kecil, sehingga cerita nggak boleh lama. Sekitar 5 menit itu harus selesai, tapi poinnya, itu kadang tuh poinnya. Karena misalnya kadang kita bahas pelayanan. Mestinya kadang memang cuma berkaitan sama kamu harus taat sama orang tua gitu. Sebenarnya yang itu sih poin-poinnya gitu Pak Alex. Sekarang bingung gitu untuk apa praktisnya gitu gimana. Terima kasih. Iya, boleh. Mungkin dalam menyampaikan ya ini kepada kelas seperti ini ya. Usia berapa tadi? Lause Ingrid usia berapa yang diajar? Masih 25 tahun juga. Anak sekolah minggunya umur berapa kelas yang dipegang? Kelas sekolah minggunya ini umur sekitar di bawah SD, di TK kayaknya. Oh, oke. Berarti kurang dari 6 tahun. Iya, thank you. Sebenarnya satu sisi yang menarik gini ya, Lause semua, kita lagi masa pandemi. Kadang-kadang jadinya menarik gini, kita bisa lihat loh sekolah minggu orang lain ya. Kita bisa lihat sekolah minggu semua gereja di YouTube begitu ya, dan kita jadi bisa belajar ya. Nah, poin saya sebenarnya poinnya adalah begini. Mengemas berita, kalau saya jadi orang yang membawakan, dan memang kita mesti sadar ya, untuk anak kecil konsentrasi yang terbatas, online lagi, maka jangan lupa prioritaskan ayatnya dibaca. Ya, karena anak-anak dari kecil juga sebaiknya biasakan ayatnya dia baca atau dia dengar. Lalu yang kedua, bisa jadi kata kunci dari ayat itu yang kita highlight. Jadi misalnya kalau tentang pelayanan atau apa, tapi belum tentu semua ada kata kuncinya di situ ya. Nah, maka saya membayangkan sebenarnya seperti paku. Kalau kita paku ya, ada paku lalu ada palu. Sebaiknya itu kita pukul satu aja pakunya. Kita tancapkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi pakunya satu. Jadi makin dalam, makin dalam, makin dalam. Buat kita yang terbiasa ngajar kelas besar, itu sudah bisa ngerti 2-3 poin. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar apa? Pertama, visi. Kedua, motivasi. Ketiga, strategi. Tapi kalau anak kecil, lebih baik dia cuma belajar satu hal, tapi di pakunya dalam gitu. Jadi misalnya, hari ini kita belajar apa? Taat sama orang tua. Oke, jadi kita mulai kasih contoh. Apa bentuk taat? Bagaimana taat? Nah, siapa yang mau taat? Terus kemudian, jadi ketaatannya yang terus kita pakukan. Kasih contoh, kasih pengalaman, kasih cerita. Lalu kemudian ayatnya tentu harus kita bahas juga ya. Ayatnya, dan itu diingatkan Tuhan di dalam Alkitab. Nah, itu memang akan jadi pergumulan. Makanya untuk situasi seperti ini, saya nggak tahu ya, Lause bisa pikirkan ya. Kalau kita bisa buat sebuah PowerPoint yang bagus, bisa aja. Anak sekarang kan tuh pinter-pinter ya. TK udah jago komputernya ya. Oke, coba lihat Lause punya PowerPoint ya. Kita bikin satu PowerPoint yang semua yang mau kita sampaikan ada di situ. Misalnya ya, taat kepada orang tua. Bikin gambar orang tuanya gitu ya. Oke, sekarang screenshot ya. Screenshot ya, ininya Lause ya. Simpen ya, seminggu ini baca lagi ya gitu. Jadi sebenarnya akhirnya anak-anak juga ingat apa ceritanya. Dan ini kan media ya, kita bisa pakai beberapa hal. Ya mungkin itu kali masukannya Lause Ingrid, supaya jangan melebar kemana-mana, tapi benar, tetap fokus. Iya, terima kasih ya. Ya, ini saya suka sekali analogi yang dipakai Pendeta Alex ya, analogi paku ya. Firman itu kita sampaikan, meskipun kelasnya kelas kecil tuh firman itu tidak berlalu sia-sia ya, tapi pasti tertanam dalam hati mereka, dalam diri mereka. Baik, silakan Lause untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Pendeta Alex. Iya, Lause Risma, silakan. Ya, saya Risma mengajar sebelum pandemi itu anak murid saya tuh umurnya batita ya. Wah. Sudah sekitar 2 tahun nggak ketemu langsung gitu ya secara online pelayanan, dan pelayanan yang dilakukan itu melalui YouTube, jadi bukan Zoom ya. Iya. Jadi tertarik dengan materi Pak Alex tadi tentang strategi yang seorang demi
seorang gitu ya. Waktu setengah tahun kami secara online, saya udah mencoba menelpon satu-satu video call murid saya ya. Tapi mungkin karena sekitar 6 bulan aja mungkin mereka udah lupa ya saya siapa mungkin ya. Jadi saya bingung juga mau keep kontak sama mereka secara khusus. Waktu juga anak-anak tuh berbeda ya, anak yang satu mungkin jam segini mereka baru bangun, atau kalau siang saya telepon mereka sedang tidur siang. Terus mau menyampaikan apa, mau ngobrol apa tuh ya, anak 3 tahun kadang mamanya panggil anaknya udah lari-lari kemana-mana untuk video call. Jadi sangat susah ya, tapi saya sangat tertarik karena anak umur 3 tahun ini kalau lewat YouTube aja saya rasa tidak sampai ke anaknya gitu ya. Karena biasa kalau onsite tuh pasti anak 3 tahun itu bonding gitu ya. Kita main bersama mereka, peluk gitu ya. Cara online ini saya sangat merasa kosong gitu ya untuk konteks sama murid saya gitu. Sangat sedih sih sebenarnya, tapi kira-kira menurut Pendeta Alex ada strategi yang gimana secara online ini bisa menjangkau anak-anak yang kecil ini? Makasih Lause Risma. Saya mengapresiasi apa yang Lause sudah lakukan karena saya pikir itu yang paling logis dan mungkin dilakukan ya, menelepon begitu ya. Dalam situasi seperti ini memang saya melihat keluarga jadi kuncinya ya. Khususnya buat lause-lause yang ngajar kelas yang sangat kecil, maka keluarga jadi kunci. Sementara yang lain ya gimana ngomongnya, saya juga agak bingung ya, karena saya setuju tuh, karena kalau kita ketemu tuh bonding, peluk gitu ya, bisa pegang dia. Nah itu kan semua hampir pasti nggak bisa kita lakukan sekarang. Jadi, nah ini yang saya nggak tahu nih Bapak Ibu, lause-lause mungkin bisa nggak sih minta orang tuanya yang melakukan. Misalnya waktu nonton sekolah minggu, misalnya ya, kita kasihlah beberapa, sekarang ayo coba peluk papanya, mamanya gitu ya. Ingat ya, papa mama sayang sama kamu, Tuhan Yesus juga sayang begitu. Tapi poinnya adalah apa yang hilang dalam pertemuan onsite, sebaiknya kita pakai keluarga untuk melakukan itu. Tapi kalau keluarga juga sulit, ya sudah, berarti memang ya Bapak Ibu, saya membayangkan gini, Paulus pernah di penjara. Dan dalam penjara itu, apa yang dia bisa lakukan buat jemaat? Ternyata di kitab Filipi kita belajar, dia bilang, aku berdoa untuk kamu. Jadi dalam situasi yang sulit, maka kita lakukan berdoa. Yang kedua, Paulus kirim surat. Nah itu yang saya pikir tetap ada kontak. Kalau Lause tadi, mereka udah nggak ingat saya, tapi apa? Tapi coba ketika Lause tetap kontak. Memang kontaknya ya mungkin kalau seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali tiap anak bergilir, itu akan menolong mereka. Paling tidak nanti satu waktu orang tuanya bisa bilang, ini loh Lause yang selalu telepon kamu. Itu mungkin akan jadi memori yang dia punya, walaupun sangat. Saya suka mikir gini ya, Roh Kudus tuh bekerja melampaui 3 minggu loh. Paulus cuma 3 minggu, apa sih 3 minggu itu? Tapi 3 minggu itu bisa dihasilkan jemaat luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus. Nah makanya kalau Lause bisa tetap lakukan itu, anaknya lari segala macam, mungkin kalau nelfon juga kita fokus aja gitu ya. Saya juga nggak tahu apa yang mesti disampaikan, tapi fokusnya adalah kita ingatkan kepada anak-anak itu. Saya pikir tiap anak memang konsentrasinya berbeda ya, tapi biasanya orang tua harus pegang peranan penting. Paling tidak doakan anak itu. Itu saja cukup menurut saya. Jadi ketika anak-anak juga datang kepada Yesus, Yesus cuma menumpang tangan ya. Yesus juga nggak kayak, oke, sekarang duduk ya, Yesus ngajar. Nggak ditulis di Alkitab Yesus ngajar waktu anak-anak datang, tapi dia menumpangkan tangan. Jadi kalau kita telepon, lalu di telepon kita pikir, nanti sambil video call saya mau jelasin ayat ini. Jangan deh, kalau anak kecil, kita doain aja lah dengan doa yang singkat, sebut namanya, dan kiranya itu jadi sesuatu yang Tuhan bekerja, dia ingat gitu.
Mungkin itu dulu lah, selesai Ya, juga. terima kasih ya Pendeta Alex. Ya. Kalau saya boleh simpulkan ya, kita perlu libatkan orang tua dalam penjangkauan kita. Betul. Yang kedua, tetap lakukan bagian kita jangkau mereka dan kita doakan mereka. Baik, Lause, pertanyaan selanjutnya silakan. Kita masih ada waktu ya, mungkin 2 pertanyaan lagi atau 3 jika masih mencukupi. Silakan Lause. Ya. Oh ya, silakan Lause Shirley. Malam Pak Alex. Selamat malam, Lause. Saya Shirley, guru remaja. Alex, saya mau tanya, kalau kita Sabtu Minggu 1 kali memberitakan, maksudnya kita cerita firman ke anak-anak, kan rasanya, maksudnya kita nggak bisa menumbuhkan kecintaan mereka akan firman gitu. Iya. Ada nggak kiat supaya kita bisa pancing mereka, selain minggu itu, Senin sampai Sabtu pun mereka bisa rasa haus gitu, pingin ada passion, mau belajar, mau baca gitu. Ada nggak kiat-kiatnya gitu, Pak? Karena kalau misalnya kita lihat, sekarang kan remaja lagi cerita tentang masa raja-raja ya. Jadi setiap minggu tuh kita bahas raja-raja siapa. Jadi kadang-kadang bisa terkesan ya anak-anak hanya merasa ini pelajaran histori gitu. Dan ya sudah itu apa gitu. Jadi ada nggak kiat supaya kita follow up mereka, bisa tumbuh rasa cinta akan atau passion mereka akan firman gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh tahu Lause anaknya SMP, SMA, remajanya? Campur ini, SMP, SMA. Oke. Dan kurikulumnya memang sedang belajar raja-raja ya? Iya, betul. Apakah ada anak-anak ada saat teduh pribadi, ada bahan yang diusulkan dari gereja misalnya? Setahu saya nggak ada ya. Karena kalau saya lihat secara umum sebaiknya sih karena sekarang ya mungkin kalau di sekolah, kalau mereka memang sudah sekolah di sekolah Kristen kayak di Bina Kasih kan memang tiap hari ada renungan bersama ya. Jadi sebenarnya satu sisi sudah ada itu. Jadi kecintaan kepada firman yang dibangun, saya pikir ada rutinitas yang baik. Misalnya setiap hari dia punya saat teduh, entah di sekolah kah, atau kalau dia di sekolah negeri, maka kita kasih buku renungan yang akan dia baca tiap hari, itu baik ya. Tapi yang kedua begini, mungkin bangkitkan kerinduan mereka dengan audiovisual juga kali, Lause. Misalnya masuk ke Bible Project. Bible Project itu kan banyak video-video animasi setiap kitab. Misalnya kitab Raja-Raja, itu ada video animasinya. Jadi mungkin itu menolong ya. Jadi istilahnya gini, kita tidak bisa tutup mata generasi ini audiovisual. Jadi beberapa kali juga saya melihat misalnya kalau Lause juga bisa cari itu ya di Sabda, coba masuk ke Sabda itu ada beberapa komik Alkitab. Jadi tentu tidak menggantikan Alkitabnya ya, tapi juga menolong mereka untuk itu yang tadi. Kita sedang membangun kerinduan mereka untuk mencintai Alkitab. Nah, maka resource ini akan menolong mereka. Jadi kalau memang ada orang juga di gereja yang bagus bikin animasi atau mungkin bisa bikin komik yang singkat. Jadi sekali lagi itu bukan menggantikan pembacaan hari Minggu, tapi kayak membuat mereka jadi, wah ini relate ya. Nah khususnya juga jangan lupa dibawa kepada konteks mereka sekarang. Saya juga sadar sih memang nggak mudah ya jelasin raja-raja. Karena aplikasinya sama kan. Raja ini, nanti ganti raja ini apalagi aplikasinya. Jangan bandel. Minggu depan, jangan bandel. Jadi bayangkan tuh saat berapa bulan tuh kalau kita nggak cukup kreatif, cuma itu aja aplikasinya gitu. Jadi mungkin masukan saya coba searching di internet. Beberapa banyak yang sudah cukup baik. Ya, Bible Project saya usulkan. Kalau anak terbiasa bahasa Inggris, ada Bible Project Inggris. Kalau dia suka bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, sudah ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu dulu loh kalau dari saya. Ya, jadi kita mungkin lebih kreatif dalam menyajikan materi-materi yang bisa lebih engage ya, Pak Alex ya. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya, Lause Shirley. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Lause mengingat waktu kita yang sudah cukup malam ya. Silakan mungkin jika ada Lause yang ingin bertanya terakhir.
Silakan, boleh langsung hidupkan mic-nya dan ajukan pertanyaannya. Saya ya, Contoh Ria. Oh iya, Contoh Venesia ya, silakan Contoh Venesia. Ya, salam kenal ya Pak Alex. Saya Ya. Contoh Venesia, pembina sekolah minggu anak di KPJ ya. Iya. Jadi kalau itu pembina remaja, saya pembina anak ya. Jadi cukup sering bekerja sama. Iya. Pak Alex, saya mau tanya dua hal. Yang pertama, terima kasih sudah mengingatkan bahwa dari teladan Paulus itu, dari jeri lelahnya, Paulus tidak lelah melayani Tuhan karena mengingat bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Iya. Dan saya juga guru-guru sekolah minggu di sini ketika memutuskan untuk menjadi guru sekolah minggu itu juga adalah panggilan Tuhan. Nah, karena panggilan Tuhan ini yang bisa memampukan Lause bisa melayani termasuk di masa pandemi sampai hari ini. Nah, mungkin dari Pak Alex ada tips begitu supaya Lause bisa kembali semangat dengan mengingat panggilan dari Tuhan begitu. Itu pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya berhubungan dengan Lause juga. Jadi kalau di guru sekolah minggu itu ranahnya tidak hanya Lause dan juga anak tetapi orang tua. Iya. Menurut Pak Alex, sejauh mana kita perlu melibatkan orang tua, apalagi di masa pandemi ini ya, Pak Alex ya, untuk bisa sama-sama membangun pelayanan di sekolah minggu ini. Iya. Ya, Pak Alex. Baik. Terima kasih, Lause. Sebenarnya yang saya katakan tadi itu juga dari pengalaman pribadi bahwa visi itu diterima, dinikmati, dihidupi oleh orang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada cara lain selain secara mendasar Lause tetap berelasi dengan Tuhan dalam masa pandemi ini ya. Tetap menikmati, baca firman, berdoa, begitu. Nanti kalau bicara tips and triknya ya mungkin kita juga tetap kalau bisa ya ada pertemuan berkala, misalnya 3 bulan sekali, kayak kita saling menyemangati ya. Bedakan sama persiapan ngajar. Karena kalau persiapan ngajar itu kan semua udah ini ya. Jadi nanti dengan kreatif kali ya dari Lause bisa Lause yang pengurus atau cuan taunya bisa pikirin gitu ya. Misalnya saya ingat beberapa kali retret itu ada bikin reminder. Saya ingat tuh ada batu, kirimin batu ke setiap ini, misalnya ke setiap ya batu yang bagus ya, ada batu yang bulat itu, lalu kemudian bisa kita tulis. Jadi itu kan sebenarnya hal-hal yang kayak kita di-remind ya. Orang Israel itu setiap kali sampai di satu tempat disuruh bikin mesbah. Itu kebiasaannya. Nah, dulu saya mikir gitu ya, kita kok jadi kayak kalau lihat orang Katolik itu kan banyak banget simbolnya ya. Tapi kita yang Protestan kan jarang simbol nih. Nah, jadi sebenarnya satu sisi kita juga perlu untuk misalnya apa simbol panggilan Tuhan. Saya dengan mahasiswa pernah gitu juga, misalnya untuk pengurus kan setahun. Jadi di awal itu kita tulis komitmen sama-sama, tapi tulisnya di batu ya. Nah 3 bulan lagi, kemudian kita bikin sesi lagi. Ayo kita ini lagi. Mana batunya? Bawa semua batunya. Ingat lagi apa gitu. Jadi kita ada kayak reminder ya. Jadi salah satu membangkitkan semangat. Kita buat reminder. Kita buat sahabat doa. Yuk, dalam 3 bulan ke depan, Lause ini jadi sahabat doa buat Lause ini ya. Sehingga gimana caranya? Setiap minggu tanya. Apa yang mau didoakan, bagaimana kondisi. Jadi sebenarnya kita ciptakan sistem yang di dalamnya kita semua terlibat gitu. Nah mungkin itu sih ya. Selain ya secara pribadi jangan pernah lupa kita bangun terus relasi sama Tuhan. Selebihnya kita pakai komunitas, kita pakai reminder gitu ya. STTAA saya lihat kemarin cerita mereka punya jalan salib gitu ya. Wah, orang-orang Injilis sekarang udah mulai ikut jalan salib. Itu kan reminder ya yang kita buat begitu. Kita perlu membiasakan diri punya batu-batu peringatan untuk kita mengingat Tuhan, termasuk ingat panggilan Tuhan. Yang kedua, orang tua dilibatkan. Saya pikir ini akhirnya jadi satu hal yang real ya. Siapa sih yang akhirnya bersama anak setiap hari? Akhirnya balik lagi orang tua ya. Dulu orang tua kirim anak ke sekolah minggu, kirim anak ke sekolah. Sekarang orang tua di rumah sama anak. Nah, jadi saya pikir di sini mungkin perlu ya bikin seminar orang tua.
Jadi coba buat seminar orang tua kalau mungkin tahun pelayanan yang baru. Misalnya gini ya, jadi begini, melibatkan itu kan butuh, bukan cuma gini, Bapak Ibu jangan lupa anaknya ya, diingetin gitu. Tapi, nah saya di gereja bersama teman-teman biasa membuat, jadi gini, setahun 2 kali tuh. Setiap semester, kita kumpulin orang tua. Saya ngajarnya remaja kan. Kita kumpulin orang tua dan kita kasih tahu 3 bulan ke depan ini atau 6 bulan ke depan ini kami akan ngajarin anak tentang ini. Jadi kasih tahu juga kita akan ngajarin anak tentang ini. Lalu kita kasih tahu Bapak Ibu, kita harapkan juga ikut mendukung anak gitu. Mungkin mereka mau nanya, mungkin mereka mau apa, atau Bapak Ibu habis anak sekolah minggu jangan lupa ya tanya-tanya supaya misalnya mereka refresh gitu. Lalu kemudian kita kasih tahu, mungkin Bapak Ibu untuk bisa mengerti bahan pelajarannya, kami ada ringkasannya kah? Atau mungkin kita minta mereka nonton Bible Project, itu kan bisa juga buat orang tua. Jadi orang tua itu dilibatkan bukan cuma, kadang-kadang kita libatin mereka, jangan lupa ya ajak anaknya, jangan lupa ya doain anaknya. Tapi dia terlibat dalam materi ajar. Nah ini jujur aja tidak semua orang tua juga bisa, tapi saya melihat orang tua sekarang sudah punya kesadaran lebih karena sekolah sudah begitu. Sekolah tuh sekarang begitu suka orang tua ya. Kumpulin orang tua. Jadi bagi saya orang tua modern ini kita bisa libatin lebih jauh dengan materi pelajaran. Saya pikir sih itu yang bisa kita lakukan sih. Kalau dia belum percaya ya memang agak sulit. Tapi kalau dia sudah percaya, maka saya pikir Bapak Ibu punya bagian lah untuk melibatkan mereka. Thank you. Ya, terima kasih Pak Alex, Tuhan berkati. Sama-sama. Ya, terima kasih ya kepada Pendeta Alex. Sebuah pengingat yang sangat penting sekali bagi kita guru-guru sekolah minggu ya. Visi dari Tuhan itu dihidupi dari orang yang bergaul bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi kita diingatkan juga tentang pentingnya kita melibatkan orang tua dalam pelayanan sekolah minggu kita. Kita bersama murid-murid kita mungkin hanya 2 jam per minggu gitu ya. Tapi mereka bersama dengan orang tua mereka setiap harinya gitu. Penting sekali kita melibatkan mereka. Baik, lase-lase kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh diberkati dengan banyak sekali berkat-berkat Tuhan, pengingat-pengingat bagi kita dalam pelayanan kita. Mungkin kalau boleh saya simpulkan daripada seminar malam ini, mari kita kembali mengingat daripada memikirkan kembali visi kita, motivasi kita, dan strategi kita dalam melayani Tuhan. Mari kita mulai dengan visi kita. Kita ingat akan panggilan Tuhan bagi kita. Kita ingat bahwa Allah yang memanggil kita untuk masuk dalam pelayanan ini. Mari kita ingat motivasi kita ketika melayani. Kita melayani karena kita rindu untuk boleh melayani Allah, membawa anak-anak kepada Allah. Dan terakhir strategi dalam kita melayani seperti Paulus begitu yang mengasuh dan merawat. Mari kita pun boleh mengasuh dan merawat daripada murid-murid sekolah minggu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari lose-lose, sebelum kita akan menutup seminar kita malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk kembali menyanyikan sebuah pujian yang